Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedekah termasuk amalan yang mendatangkan berbagai pahala, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadis Nabi. Namun, ada hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala sedekah yang perlu umat Islam waspadai. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk rajin bersedekah, baik dalam keadaan longgar maupun sempit, baik ketika kaya maupun miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 274, yang artinya, orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Quran surat Al-Baqarah ayat 274. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya, seorang yang mengeluarkan suatu sedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, hal apa saja yang bisa menyebabkan pahala sedekah hilang? Berikut merupakan hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala sedekah. Yang pertama, menyebut-nyebut sedekahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menyebut-menyebut sedekah yang telah dikeluarkan agar tidak merusak sedekah pahala. Larangan ini termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang kedua, menyakiti hati penerima sedekah. Hal yang dapat merusak pahala sedekah lainnya adalah menyakiti hati si penerima sedekah. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 264 bersamaan dengan larangan menyebut-nyebut sedekah yang diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, mengambil kembali sedekah yang sudah dikeluarkan.
Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya mengeluarkan hadis yang berisi larangan mengambil kembali sedekah yang telah diberikan kepada orang lain, yang artinya dari Harun bin Ishaq Al-Hamdani, dari Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Umar, bahwa ia menyerahkan seekor kuda untuk keperluan jihad fi sabilillah. Lalu ia melihat kuda itu dijual dan ia ingin membelinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, "Janganlah engkau mengambil kembali sesuatu yang telah engkau sedekahkan." Ini adalah hadis hasan sahih. Yang keempat, membesar-besarkan sedekahnya. Dalam buku Sedekah Maha Bisnis dengan Allah karya Amirullah Syarbini mengungkapkan bahwa sum'ah atau mendengar merupakan perbuatan yang tercela. Dijelaskan, sum'ah berarti melakukan amal perbuatan agar orang lain mendengar apa yang diperbuat, lalu mereka memuji dan ia menjadi tenar. Sum'ah juga bisa diartikan sebagai menceritakan dan membesar-besarkan amalan yang pernah dilakukan pada orang lain agar mendapat tempat di hati mereka serta mendapat perhatian dan keistimewaan. Yang kelima, bersedekah dengan rezeki haram. Bersedekah dengan harta yang haram sesungguhnya sia-sia. Ia tidak akan mendapat kebaikan, malah hanya akan menambah dosa. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan diterima sholat tanpa toharoh atau bersuci, dan tidak akan diterima pula sedekah dari harta gulul." Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan dalam syarah Sahih Muslim, yang dimaksud dengan gulul adalah mencuri harta ghanimah atau rampasan perang sebelum dibagikannya. Gulul dikategorikan sebagai merupakan harta yang tidak halal. Sekian pembahasan mengenai 5 hal yang dapat menyebabkan hilangnya pahala sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan ampunan Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.